3 orang tewas dalam insiden kebakaran tempat laundry di Cikande. Permintaan menurun akibat harga sembako merangkak naik jelang Nataru. Kampung Tehian sebagai akulturasi musik Tehian di kota Tangerang. Air laut Tanjung Kait meluap tinggi sampai ke daratan pesisir. Korban jebak pelaku penipuan online hingga tertangkap. Steven Stepien, atlet handball peraih juara 3 Kejurnas 2022. Inilah lintasan berita hari ini, saksikan selengkapnya dalam Interaksi News. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Sejumlah informasi terkini telah kami siapkan selengkapnya untuk Anda. Bersama saya, Katalina Septiani dalam Interaksi News. Informasi pertama datang dari sebuah rumah, sekaligus tempat usaha laundry di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, yang ludes terbakar. 3 orang tewas lantaran tidak berhasil menyelamatkan diri dari panasnya kobaran api. Tangis histeris tak terbendung saat jenazah Ali berusia 7 tahun dan Saka 1 tahun ini dievakuasi dari rumah mereka yang terbakar di perumahan Taman Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain 2 orang anak, seorang pria bernama Nanang berusia 27 tahun, pekerja jasa laundry di rumah tersebut, juga tewas akibat terjebak kobaran api. Kobaran api pertama kali tampak mengepul di bagian depan rumah yang merupakan tempat usaha jasa laundry. Beberapa unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan selama proses pemadaman. Proses evakuasi pun berlangsung secara dramatis. Banyak warga yang turut membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Anak saya juga kan dulunya di kamar, ada di bawah anak tangga, mungkin diselamatkan sama yang gede ini, yang karyawan ini. Tapi mungkin nggak kuat terus ditaruh kan. Sama egois ya, dia nggak mikirin anak-anak. Mungkin ya lari ke sini selamat, tapi dia mungkin mikirin anak-anak yang di dalam. Dia ikut masuk ke dalam, tapi namanya api belah, kalau gede dia mau balik sini nggak bisa, malah naik ke atas. Naik ke atas sudah habis oksigennya, jadi nggak kuat lagi. Bantuan dari segenap pihak terus mengalir untuk keluarga korban. Purnomo, selaku ayah korban dan pemilik usaha laundry, sangat berterima kasih atas bantuan dan rasa peduli warga sekitar. Belum apa-apa, Allah sudah ngasih. Itu yang punya kontrakan baru aja selesai dibangun, baru selesai diperbaiki. Orang langsung kasih kunci, Mas tinggal aja di sini. Itu langsung kita tinggal di situ. Nggak tahu hitung-hitungannya seperti apa. Yang penting disuruh tinggal aja di situ. Support dari semuanya, dari wali murid, anak-anak sekolahan itu. Langsung pagi itu barang udah masuk semuanya. Luar biasa sekali. Kebutuhan yang kita butuhkan ada semuanya. Bahkan melimpah ruah itu tujuannya. Diketahui sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran rumah tersebut. Untuk penyebab nanti bisa konfirmasi ke pihak Polres, karena namun demikian untuk hasil pun kita harus koordinasi apa hasil penyebab kebakaran tersebut. Belum bisa saya sebutkan karena sudah permasalahan ini rangkaian peristiwa sudah ditangani oleh Polres Kota Tangerang. Dari Tangerang, Carolina Shirley dan Lavina Natania melaporkan. Kita berlanjut ke informasi berikutnya. Menurunnya permintaan akibat kenaikan harga sembako jelang Natal dan Tahun Baru terjadi di sejumlah pasar di Tangerang Selatan, salah satunya di Pasar Modern BSD City. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita bergabung bersama reporter Sulistiana Amazia Doroti. Sulistiana, bagaimana kondisi di sana saat ini?
Baik Catalina, saat ini saya sedang berada di Pasar Modern BSD City yang tepatnya di Kota Tangerang Selatan. Sejak pagi tadi saya sudah mengelilingi pasar dan juga melihat para pedagang dan juga pembeli, dan ternyata benar bahwa harga sembako menjelang Natal tahun baru ini mulai naik. Mungkin bisa dilihat dari keadaan pasar saat ini, terlihat sepi, tidak seramai biasanya dikarenakan harga sembako yang mulai naik. Saat ini saya sedang bersama Ko Hermawan, yaitu seorang pedagang dari toko sembako Aseng di Pasar Modern BSD. Selamat pagi Ko Aseng. Selamat pagi. Nah, Ko kan sekarang kan lagi menjelang Natal tahun baru nih. Betul. Nah, saya dengar-dengar katanya harga sembako pada naik. Iya. Itu naik. mulai naiknya itu dari sekitar kapan Ko kira-kira? Sebelum Desember sudah naik juga ya. November tuh pertengahan udah naik. Oh. Terus mungkin boleh dijelasin apa aja sembako yang naik, misalnya? Oh, yang sudah beras, pasti telur. beras, telur, minyak, gula pasir, terigu, gitu. Perubahan harganya itu sekitar dari berapa sampai Masih. sekitar dari berapa hingga berapa kok kira-kira? Kalau telur naiknya 3.000. Tadinya kan dia 27, sekarang 30. Nah, kalau terigu naiknya 2.000 semua sih, hampir 2.000-an lah naiknya. Minyak pun sama, naiknya segitu dari harga 37 sekarang 40. Lalu kok apakah harga kenaikan sembako ini menyebabkan penurunan dari para pelanggan Koko mungkin? Iya, sudah pasti sih, tapi namanya langganan ada aja. Cuman kalau yang baru-baru pasti dia mikir-mikir untuk beli, pasti dia nanya. Paling nanya yang butuh-butuhnya aja yang dibeli. Gitu, yang sudah ada di list biasanya. Gitu, nggak bisa nambah-nambah lagi ya. Karena ya semuanya naik, ya mau gimana lagi. Tapi yang bahan-bahan pokok sih pasti dibeli. Yang tadinya mungkin sekilo berubah jadi setengah kilo. Tetap dibeli, cuman jumlahnya aja yang berkurang. Lalu siasat apa nih yang Koko pakai biar supaya barang-barang di sembako Koko tetap laku, Yang tetap penting banyak yang kita beli? jaga kualitas aja ya. Yang pertama jaga kualitas, terus ya pelayanan lah lebih bagus lagi. Itu aja sih, kualitas saja yang penting pertama yang bagus. Harga sembako yang terus merangkak naik diharapkan dapat segera turun. Hal ini diperuntukkan agar tetap menjaga daya beli masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. Kapankah menurunnya harga sembako hingga kembali seperti normal juga belum diketahui hingga saat ini. Demikian kami melaporkan dari Pasar Modern BSD City, Kota Tangerang Selatan. Kami kembalikan kepada Catalina Septiani di studio. Baik Sulistiana, terima kasih atas laporan Anda. Menjelang akhir tahun, festival bisa menjadi pilihan untuk berekreasi bersama keluarga Anda. Salah satunya adalah Festival Mukervaart yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang yang mempertunjukkan sisi salah satu kebudayaan asal Betawi, yakni alat musik tehyan. Simak keseruannya berikut ini. Pernah mendengar alat musik tehyan? Tentunya bukan sekedar hanya alat musik saja. Tehyan merupakan sebuah nama kampung tematik yang ada di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Kampung wisata budaya Tehyan menjadi pusat pembuatan alat musik akulturasi, budaya, pecinaan, dan Betawi. Alunan suara alat musik Tehyan mengingatkan pada merdunya musik tradisional khas pecinaan. Halo Sobat Interaksi, kembali lagi bersama saya Okta. Kali ini saya akan meliput tentang alat musik tradisional khas Tiongkok. Alat musik Tehyan adalah alat musik gesek yang terbuat dari kayu jati. Alat ini dilengkapi dengan tabung resonansi yang terbuat dari batok kelapa dan dilengkapi dengan senar. Alat musik tradisional etnis Tionghoa ini menghasilkan nada-nada tinggi. Biasanya, alat ini dimainkan dengan alat-alat musik lainnya dalam musik orkes gambang. Ada berbagai macam alat musik tradisional khas Tiongkok. Salah satunya adalah tehyan. Tehyan ini mungkin sudah banyak orang tahu dan memiliki sejarah yang cukup panjang. Hari ini saya juga akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam tentang alat musik tehyan. Untuk memahami lebih lanjut tentang sejarah dan budaya dari alat musik ini, mari kita simak penjelasannya berikut. Kali ini saya sudah bersama dengan
Ibu Vera. Ibu Vera sebagai apa Ibu? Saya sebagai koordinator orkestra Tehyan. Orkestra Tehyan. Menteng Jaya. Kalau boleh tahu Ibu, yang menciptakannya itu siapa sih Ibu? Kita di sini kebetulan di Tangerang, di Kampung Tehyan itu ada Masro bernama Pagoyo. Dialah salah satu pembuat Tehyan. Oh, di Kampung Tehyan itu Ibu ya? Tehyan tersebut. Jadi kebetulan Tehyan itu berarti namanya bukan Pagoyo yang menciptakan. Tehyan itu mempunyai singkatannya. Teh itu tertib, E-nya itu eksotik, H-nya itu hijau, Y-nya itu yakin, A-nya aman, dan Y-nya nyaman. Gitu. Ya, jadi kita dikatakan Kampung Tehyan. Gitu. Karena di situ kebetulan masyarakatnya Cina Benteng. 90% Cina Benteng di situ. Emang kalau misalkan main gitu emang harus Cina Benteng doang atau orang lain boleh main Ibu? Boleh. Oh, boleh main juga. Boleh. Kalau misalkan Tehyan itu tuh bisa dimainin kapan aja gitu Bu? Bisa, kapan saya bisa. Oh, nggak harus dengan acara misalkan kematian ataupun ada yang nikahan gitu enggak? Tidak. Tapi kalau misalkan kita lagi kayak iseng-iseng gitu, Bisa, boleh gitu bisa, Ibu ya? bisa. Oh. Terus Bebas. kalau misalkan gini Bu, Tehyan itu kan biasanya tuh ya kayak di acara kematian atau apa segala macam gitu kan. Selain itu fungsinya apa sih Bu? Tehyan. Satu fungsinya ya untuk menghibur juga ya. Oh, bisa menghibur juga? Menghibur masyarakat. Misalkan ada acara-acara perkawinan. Terus ada perpaduan lenong dan gambang kromong, itu bisa dimainkan. Oh, ada perpaduan dengan lenong juga? Iya, bisa. Justru dengan Tehyan itu jadi dengan keindahan suaranya itu jadi suasana jadi gembira dengan ada Tehyan itu. Terus kalau boleh tahu nih Bu, Ibu tahu nggak sih sejarah Tehyan itu dari kapan Bu? Tehyan itu dia sejak abad ke-19. Oh, abad ke-19. Ada dari kolonial Belanda. Oh, dari kolonial Belanda. Jadi, masyarakat Tionghoa yang berada di daerah Jakarta, terutama daerah kawasan Tangerang, dengan adanya acara-acara pesta perkawinan atau apa, dan Tehyan itu digunakan dalam acara itu. Jadi Tehyan itu sangat unik sampai sekarang, jadi dilestarikan Tehyan itu gitu. Oh, berarti itu emang Tehyan ini Dari udah lama banget abad gitu ya. 19 ya, zaman kolonial Belanda itu udah ada di sini di Indonesia gitu. Terus Ibu, kenapa sih kita ini harus melestarikan budaya Tehyan ini Bu? Karena Ibu rasa sangat penting ya. Tehyan ini sebagai alat musik tradisional dan alat musik yang benar-benar mesti dilestarikan gitu. Karena Tehyan ini sangat unik. Unik, dan kita juga jangan sampai punah, agar Tehyan ini terus-menerus generasi yang akan datang bisa memainkannya gitu. Ya, selain dari keunikannya itu ya emang benar-benar ciri khas banget nih ya. Dan kita kalau udah bisa main Tehyan tuh dengan senang hati, kayak gembira gitu. Kita bisa, apalagi kita hafal not-not nadanya. Soalnya kita dalam bermain Tehyan ini bukan sembarang main Tehyan, tapi kita harus hafal kunci-kuncinya, harus hafal. Jadi dengan hafal kunci kita mau lagu apa pun jadi bisa. Ya. Terus ini Bu, terakhir nih Bu, bagaimana cara kita tuh untuk menumbuhkan minat para kaum yang sekarang milenial ini Bu, untuk dapat mau sih ada rasa penasaran tuh untuk mempelajari alat musik tradisional ini Bu? Saya sih Ibu berharap ya, Ibu aja yang usianya sudah mencapai 50 lebih ya, mau melestarikan Tehyan ini gitu. Dan bagaimana kaum milenial ini ya bisa tertarik dengan adanya alat musik Tehyan ini gitu, dan bisa melestarikan, memperkenalkan bahwa budaya-budaya juga ada seperti alat musik Tehyan ini harus benar-benar dikembangkan, jangan sampai punah gitu. Iya, kalau bisa mah jangan sampai punah, apalagi ini udah emang dari sejarahnya udah benar-benar lama banget ya Bu ya. Dari abad 19 sudah ada gitu Tehyan ini gitu. Makanya ayo kita kembangkan. Ya biasa kan kita anak-anak muda sekarang kan pengennya tarian-tarian yang modern. Iya, tarian-tarian modern gitu. ya. Tapi bagaimana tarian inilah unik gitu, harus benar-benar dilestarikan gitu, jangan sampai punah gitu. Hadirnya Kampung Tehyan dan musik Tehyan di dalamnya menjadi sebuah kebudayaan dan kesenian yang perlu untuk dilestarikan. Bagi masyarakat khususnya yang berada di wilayah kota Tangerang dan sekitarnya, Kampung Tehyan dapat menjadi pilihan bagi mereka yang ingin belajar mengenai kebudayaan Indonesia. Hingga kini Tehyan sudah banyak diminati dari dalam maupun luar negeri. Harga kisaran Tehyan ini pun sekitar dari antara 300.000 hingga 1 juta rupiah.
Kami dari tim interaksi, sekian dan terima kasih. Dari Tangerang, Marcelino Joansyah dan Oktariadi melaporkan. Air laut pasang tinggi hingga gelombang disertai hujan mengakibatkan wilayah di sekitar pesisir Tanjung Kait banjir pada Minggu 25 Desember 2022. Jalan raya, pemukiman warga, serta beberapa warung terendam banjir akibat air yang meluap dari tanjung tersebut. Informasi lengkap terkait berita ini akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Oktariadi. Okta, bisa dijelaskan bagaimana kondisi Tanjung Kait saat ini? Ya, Kathleen dan pemirsa dimanapun kalian berada, saya di sini melaporkan di pesisir Desa Marga Mulia, Kecamatan Mauk, Tangerang, terkait kejadian kemarin pada tanggal 25 November 2022. Saya di sini sedang bersama narasumber yang bernama Ibu Jauh Jatun, selaku warga sekitar yang terkena kejadian yang dialami kemarin. Nah Ibu, kenapa sih air lautnya itu bisa naik? Apakah dari curah hujan yang tinggi dari hari kemarin? Tapi biasanya tuh gimana ya? Gitu. Ya biasanya sih ya emang karena curah hujan, ya emang kebetulan lagi air pasang aja. Terus kalau misalkan curah hujan yang tinggi, apakah seperti kemarin keadaan air lautnya? Enggak juga sih, air laut biasa kayak gitu. Mau hujan mau enggak ya biasa aja kayak gitu. Pasang surutnya emang ada. Terus dimulai kapan atau pas hari apa ini air lautnya bisa pasang sampai bisa setinggi kemarin? Kalau dimulai itu dari intinya akhir tahun pas tanggal tua itu tanggal ini ya, sampai akhir tahun pasti ropnya gede setinggi dari gitu. Awal bulan akhir tahun Ya, berarti ya. Terus biasanya tuh air lautnya tuh pasang pas jam berapa sampai jam berapa itu, Ibu? Pas jam 7 sampai jam 12 siang. Oh, dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Terus dampak yang dialami dari kejadian kemarin tuh apa, Ibu, untuk warga sekitar gini, Bu? Dampaknya kalau kita kan nelayan pinggiran ya, nelayan pinggiran pastinya nggak bisa ngelaut. Terus juga warung-warung yang di pinggir pantai itu nggak bisa, ya berjualan emang berjalan, cuman agak sepi aja karena pengunjungnya itu takut karena airnya tinggi. Terus terakhir nih Bu, harapan warga sekitar untuk pemerintah ke depannya itu seperti apa, Ibu? Nah, harapannya sih bisa dibangun tanggul, bisa jadinya nggak ada dampak sama desa kita itu, Desa Marga Mulia. Oktariadi, Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang. Terima kasih Oktariadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, dijebak oleh sang korban, pelaku penipuan online berinisial W berhasil diseret ke kepolisian sektor Karawaci, Kota Tangerang. Penipuan dengan modus menawarkan lowongan pekerjaan tersebut menimbulkan kerugian sebesar 2,5 juta rupiah. Seorang korban penipuan online bernama Nia bersama keempat rekannya berhasil menjebak dan menyeret pelaku penipuan berinisial W pada Minggu 11 Desember 2022. Cara aku sama temen aku, karena aku juga ditipunya sama temen aku ya. Jadi aku membuat rencana untuk gimana caranya aku ketemu oleh si pelaku ini yang bernama. Dia itu ngechat aku awalnya, nanya-nanya kayak aku udah punya pacar belum, ngajakin nonton, bla 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 kayak gini lah intinya. Terus aku jawab aku udah punya pacar. Nah akhirnya dari situ dia nggak ngechat aku lagi nih, tapi dia masih ngechatin teman aku. Nah pas banget nih momennya dia ngajakin teman aku nonton. Ya udah aku mikir dong, udah nggak apa-apa, iyain aja nih dia nonton. Tapi kita jebak abis itu, jangan sampai kita udah masuk ke mallnya. Aku bilang sama teman aku, nanti ketemu aja jemput di sini, di kosan aku nih. Terus si okein, abis dia okein, dia datang masuk ke dalam. Akhirnya Melanie masukin ke kamar. Terus di kamar itu ada cowok aku, cowoknya Melanie sama temennya. Di situ kita interogasi gimana dia bisa nipu aku, untuk apa uangnya, terus bener nggak kerja di dan lain-lainnya. Udah sih itu aja. Setelah berhasil melancarkan rencana penjebakan, korban segera membawa pelaku ke kepolisian sektor Karawaci untuk segera ditindaklanjuti. Pemrosesannya di sana itu cukup bagus ya. Dari aku datang ngebawa si pelaku ini,
polisi menerima dan ditanya-tanya kayak ini ada apa, kenapa, kejadiannya gimana. Kejadiannya udah aku ceritain kayak awal, dia ngiming-ngiming kerjaan, aku bayar 2,5, aku udah transfer, terus sama polisi oke, diproses, akhirnya diproses, ini mau gimana nih, mau damai atau mau dipenjarakan. Tapi aku lebih milih damai karena aku ingin uang aku kembali. Kalau misalnya aku ingin dia dipenjara, dia nggak bisa ngembaliin uang aku karena dalam proses hukum dia sudah menjalankan hukuman, jadi nggak bisa mengembalikan uang gitu. Pelaku berinisial W ini merupakan seorang laki-laki berusia 25 tahun yang berdomisili di kota Tangerang. Ia menipu korban dengan berpura-pura menjadi pegawai suatu perusahaan perbankan yang menawarkan pekerjaan melalui aplikasi chat. Korban dituntut untuk membayar biaya administrasi sebesar 2,5 juta rupiah. Nia bersama kedua temannya bernama Iska dan Ebi merupakan sebagian korban yang berhasil ia tipu. Penipuan terhadap Nia tepatnya terjadi pada tanggal 8 Desember 2022. Namun, tidak lama setelah itu, korban mulai menemukan kejanggalan pada pelaku. Jadi aku udah curiga sebenarnya, kayak kok ini aneh nih. Lama-lama dia kayak makin menggebu-gebu untuk minta uangnya, atau kayak ada lagi nggak nih yang mau kerja di sini. Dia jadi nawarin ke aku juga 5 orang lagi untuk masuk. Dimana aku curiga dong, kok banyak banget. Kemarin dia bilangnya 1, tapi ini nambah lagi 5. Dari situ aku mulai panik. Aku udah transfer ya, aku udah transfer duluan di situ. Terus aku langsung chat kakak kelas aku yang beda ya, ini beda lagi, dia kerja di inisialnya R. Aku chat panjang kayak, bang bener nggak nih dia masih kerja di atau enggak. Dia nawarin gua kerjaan dengan biaya admin 2,5 juta, tapi gue udah transfer. Kakak kelas gue yang inisial R itu bilang enggak, itu penipuan, gue udah kerja di 3 tahun, nggak bisa namanya bawa orang, mau udah sedekat apa sama atasan nggak bisa. Jadi aku tahu dia penipu ya dari situ, barulah terencana yang aku ngejebak dia di kosan. Dari Tangerang, Katalina Septiani dan Sulistiana Amazia melaporkan. Handball, olahraga yang mirip seperti permainan sepak bola, hanya saja menggunakan tangan. Keunikan ini membuat berbagai kalangan tertarik untuk menjadikannya sebagai olahraga favorit saat ini. Begitu juga dengan Steven Steppian, remaja asal Tangerang yang turut tertarik dengan olahraga handball hingga berhasil menorehkan berbagai prestasi di bidang olahraga yang satu ini. Prestasi membanggakan diraih oleh mahasiswa Universitas Budi Dharma Tangerang, Banten, Steven Steppian. Pasalnya, Steven merupakan salah satu atlet bola tangan atau handball yang berhasil meraih prestasi juara 3 di pertandingan kejuaraan nasional handball pada tanggal 4-11 kemarin. Atlet kelahiran 30 September 2004 ini mengawali karirnya sebagai atlet handball saat ia menduduki kelas 8 di SMP PGRI 1 Tangerang tahun 2018. Ketertarikannya terhadap olahraga handball didasari oleh perasaannya yang menganggap bahwa handball merupakan olahraga yang unik. Dan hal ini membuat Steven akhirnya mulai bermain bola tangan dan berlatih secara terus-menerus. Oke, kalau untuk main bola tangan pertama kali itu ada di 2018 ketika aku pas kelas 8 atau kelas 9 SMP. Nah, di situ tuh aku baru nemuin pengalaman baru, Ci. Kalau misalkan ditanya pengalaman, aku mulai tahu nih, olahraga bola tangan tuh ternyata kayak gini ya. Mainnya tuh kayak pakai tangan, sama kayak futsal, peraturannya hampir mirip juga sama basket. Terus mainnya pakai tangan. Nah, di situ tuh aku mulai kayak nemu titik uniknya kenapa kalau misalkan aku tuh pengen ngedalamin bola tangan ini. Dan kayak kayaknya olahraga tangan juga belum banyak banget dikenal sama orang nih. Aku juga nemu peluang di situ gitu kan. Jadi yang kayak kayaknya aku bisa nekunin olahraga ini dan akhirnya bisa nyari banyak pengalaman di bola tangan. Pada awalnya, ketertarikan Steven terhadap olahraga ini didukung sang ibu, tetapi tidak mendapatkan dukungan dari sang ayah. Hal ini dikarenakan olahraga handball dipandang tidak memiliki potensi bagi masa depan Steven.
Kalau saya sih sebagai mamanya mendukung, tapi kebenaran kalau bapaknya mah tadi awal mulanya nggak mendukung gitu. Ngapain sih lo? Ibarat kata kan cuma buang-buang waktu aja. Dia kan teman bulu tangkis. Kenapa sih nggak coba di bulu tangkis gitu loh? Kenapa larinya ke handball? Gitu. Nah, mungkin nggak terkenal gitu ya, kayak bulu tangkis kan terkenal gitu. Ya. Jadi, tapi anaknya demennya ke handball itu. Tentu, untuk menjadi seorang atlet, dibutuhkan berbagai macam latihan yang tidak mudah. Stephen terus konsisten melewati segala jenis latihan yang harus dilalui, mulai dari latihan mandiri hingga latihan bersama timnya. Kalau untuk teknik-teknik bola tangan yang paling dasar itu ada 3. Nah, teknik yang pertama itu adalah teknik passing, yang dia tangannya harus lebih dari atas dari bahu, dari atas dilempar ke depan, arahnya itu muka sama dada. Tujuannya supaya isip-sip yang nerima bolanya ini atau teman kita ini lebih gampang buat nerima bolanya. Dan nerima bola itu harus kayak gini, dan supaya bolanya kita bisa redam gitu. Itu teknik yang pertama, teknik passing. Yang kedua ada teknik dribble. Beda sama kayak basket, kalau basket boleh di dribble kayak gini, tuk. Tapi kalau misalkan di bola tangan kita harus kayak ditampar-tampar, dipukul-pukul. Itu teknik yang kedua. Yang ketiganya ada teknik shooting. Di teknik shooting itu kita boleh ngelangkah 3 kali. Kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Tapi kalau untuk yang kidal, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Kan? Terus habis itu udah sih. Dari teknik yang shooting itu kita bisa megang bolanya kayak gini. Terus ngelangkah kiri, kanan, kiri. Angkat kaki yang kanan baru kita lempar. Itu teknik shooting di bola tangan. Beda sama kayak basket yang kalau harus 2 kaki baru shoot. Dari latihan-latihan itu aku merasa lebih kayak tertantang aja sih, supaya bisa lebih berkembang lagi, supaya bisa lebih baik lagi di ini. Karena kan kalau kita latihan itu kan kita di-push gitu ya. Supaya kita lebih baik lagi, kita lebih dari sebelumnya lah, lebih kuat, lebih prepare, lebih siap, lebih matang. Jadi kita yang kayak wah, akhirnya aku di sini tuh kalau misalkan yang itu kayak wah bisa nih, aku ngerasa diri aku tertantang untuk kayak misalkan aku bisa lebih dari ini, aku bisa lebih dari ini, aku bisa lebih dari ini. Sama kayak kita main game kan, kalau kita main game, jadi akhirnya kita tadinya di tahap level 1, jadi kita naik lagi itu kan jadi yang kayak tertantang gitu kan. Jadi kita yang kayak semangat banget buat kemotivasi naik, kita bisa naik lagi ke level berikutnya, kita bisa naik lagi ke level berikutnya, dan itu yang buat aku nge-motivate sampai sekarang sih. Berkat kerja keras dan kegigihannya, Stephen berhasil meraih berbagai prestasi, dari mulai menjuarai lomba antar klub hingga juara nasional. Penghargaan yang diraih Stephen menjadi bukti yang ditawarkannya kepada sang ayah untuk terus menggeluti olahraga bola tangan dan menggapai mimpinya untuk menjadi anggota timnas handball Indonesia. Ingat banget pertama kali papa bilang kayak ngapain sih latihan, kayak misalkan entah buang-buang waktu atau mungkin emang karena faktor takut anaknya kecapean kayak gitu. Tapi di situ aku coba kayak ngeyakinin papa supaya bisa di sini tuh bisa ngebuahin hasil loh, bisa ngebuahin prestasi. Di situ sempat down banget pas ketika papa bilang kayak gitu. Tapi akhirnya di 2018 bersyukur banget, belum lama masuk, belum lama join, itu dapat achievement, dapat hadiah, dapat surprise kalau misalkan dikasih kemenangan juara 2 di tingkat Open Banten. Nah di situ akhirnya dari situ kayak papa baru mulai ngasih kepercayaan lebih. Kalau mama sih emang dukung dari awal, dukung banget. Apapun yang dilakuin sama anaknya selagi masih positif itu pasti didukung sama mama. Tahun ini merupakan tahun pertama Stephen memasuki kehidupan perkuliahan. Stephen saat ini menempuh pendidikan sebagai mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Di tengah jadwalnya yang padat, Stephen tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Ia tetap mengatur waktu antara jadwal latihan dan kelasnya. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasinya yang memuaskan selama berkuliah. Dari Tangerang, Carolina Shirley dan Lavina Natania melaporkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Interaksi News hari ini. Saya, Katalina Septiani, pamit undur diri dan sampai jumpa.